pada siang hari ini kita akan melakukan perburuan ataupun juga kalau bahasa sininya mah berburu tunggak bonsai. Dan pada siang hari ini Bapak ini akan berburu tunggak apa, Pak? Rencananya sih kita akan mencoba ini pohon okianti, Pak. Ini kita mau siap-siap ya dalam perjalanan menuju hutan lah istilahnya, di perkampungan desa-desa. Itu bentuk pohonnya bagaimana tuh? Okianti itu daunnya bagaimana? Ya nanti saya akan lokasi akan ini Pak, akan kasih tahu bagaimana yang tumbuh di alam liarnya itu. Nanti saya kasih tahu. Pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan kembali kita perjalanan yang masih agak sedikit jauh, kita lanjutkan. Oke, bersama-sama. Sudah sampai ke tempat tujuan, dan sambil kita istirahat dulu, kita beres-beres untuk mempersiapkan berbagai macam peralatannya, dan kita mengamankan kendaraan bermotor supaya aman. Bapak kayaknya pengen makan ya? Kayaknya sangat rakus sekali nih makan kuenya. Ini ada berkat Pak. Oh, berkat. Berkat itu ya bahasa Indonesianya apa ya? Catering lah, biar keren dikit. Nah ini tuh. Oh iya, udah habis 3 ya Pak? Iya. Oke pemirsa, sambil kita berjalan, sambil kita mencari-cari akar atau belukar pohon hokianti yang akan kita gali atau kita ambil untuk bahan bonsai. Oh, ini hokianti bukan Pak? Hokianti ya? Kita sudah menemukan jenis pohon hokianti yang kita buru. Pemirsa, inilah jenis daunnya. Daunnya yang ujungnya agak bergerigi seperti geragaji. Kita lihat pemirsa, sedikit mengkilap daunnya, panjang. Marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan caranya bagaimana untuk mendongkel bagi pemula. Yang kita butuhkan peralatannya adalah satu pisau. Nah, ini kita menggunakan golok aja Pak ya, golok untuk mendongkel. Kita bersihkan dulu ininya, sampah-sampahnya, biar ya takutnya ada binatang, semut, kelabang atau kalajengking ya. Kita pastikan dulu aman. Nah, ini untuk sementara ini Pak, pakainya golok dulu. Kita karena okianti itu biasanya
enggak terlalu dalam Pak perakarannya. Yang pertama-tama kita bersihkan dulu Pak, ranting-ranting yang kecil kita potong pakai gunting. Kira-kira dari tanah berapa sentimeter yang kita ambil, Pak? Ya, kita membutuhkan sekitar, kita bawa dulu sekitar 40 atau 30 cm Pak. Nah, setelah udah dipotong ranting-rantingnya, kita coba mulai mendongkel Pak. Berarti harus agak berjauhan dari pohon ya, Pak? Ya betul Pak, itu supaya akar serabutnya itu nggak kena Pak. Kita butuh akar serabut supaya biar tumbuhnya lebih cepat Pak. Kita putar dulu. Karena pohon Okianti ini biasanya nggak terlalu dalam. Kita potong akar-akar yang sudah kelihatan Pak. Oh, mudah ya, Pak? Nggak begitu dalam ya akarnya ke bawahnya? Iya, kalau Okianti emang rata-rata itu perakarannya itu di atas Pak. Nangkring paling nanti ada pohon, ada akar yang masuk ke dalam itu ya, orang sini mah bilangnya pancer. Nah, tuh, kalau kita sudah goyang begini, kita tinggal didalemin sedikit tanahnya, lalu kita potong pancernya Pak, sedikit ya. Nah, Udah kena ya, Pak, itu? iya ini udah kena Pak, sangat mudah sebenarnya kalau buat Okianti itu. Cara mendongkelnya nggak butuh peralatan yang ini. Lihat Pak, cukup bagus perakarannya ya, kaki udah muter Pak. Tuh, ini Okianti Pak, ini masih di alam liarnya seperti ini. Akarnya sudah bagus, tinggal nanti kita setting, kita tinggal pilih mana yang harus kita pertahankan dan mana yang harus kita buang. Jangan lupa untuk kelestarian berkelanjutan pohon Okianti sendiri, batang yang tidak terpakai kita tanam lagi supaya tumbuh lagi, jangan sampai mati, biar ada generasi penerus yang tumbuh. Kita tanam lagi beberapa batang.
hujannya cukup deras pemirsa. Kita istirahat dulu sejenak perburuan pohon bonsai Hokianti ini, karena kalau kita paksakan takut kita sakit ya Pak. Ya jelas jelas itu nanti akan mengurangi perburuan kita untuk terusnya. Kalau kita sakit, kapan kita bisa berburu lagi? Untuk berobat aja nggak ada Pak. Aduh. Iya. Jangan dipaksain, santai aja. Oke, buat para sahabat bonsai dimana-mana berada, kita santai-santai dulu sejenak. Sebentar, masa sebanyak? Sejenak. Oh sejenak. Nah, itu. Kita lihat pemirsa, hujannya begitu deras, air sudah menggenangi jalan yang kita lalui. Nanti kita lanjutkan lagi setelah hujan ini reda. Entah atau kita lanjutkan atau kita berhenti saja, dikarenakan belum tentu berhentinya hujan sebentar. Perburuan masih kita lanjutkan untuk mengambil pohon bonsai Sidaguri. Kita lihat proses pengedukan ataupun juga pendongkelan pohon Sidaguri yang kita ambil dari sisi jalan raya. Banyak sekali terdapat beberapa bahan bonsai pohon Sidaguri. Begini bentuk daunnya dan bunganya berwarna kuning keemasan. Salah satu bentuk pohon Sidaguri yang meliuk, akarnya sudah keluar. Alhamdulillah pemirsa, kami sudah sampai tujuan dengan selamat, dan inilah hasil dari perburuan kita, yaitu pohon Hokianti. Dan kita hitung bersama dapat berapa pohon hasil perburuan hari ini. Lebih dekat daun. Dan inilah asli daun Hokianti yang pucuknya bergerigi seperti gergaji. Dan daunnya kalau kena sinar matahari lebih mengkilat. Oke pemirsa, mari kita hitung bersama-sama hasil dari perburuan kita hari ini. Ada berapa, Mak? Ya, hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, dan yang terakhir itu pohon yang sangat berkarakter sekali hasil perburuan hari ini, yaitu Sidaguri. Sidaguri ini merupakan sangat besar, sebesar lengan orang dewasa. Ini sudah termasuk besar Pak kalau pohon Sidaguri, karena pertumbuhannya agak sedikit lambat. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana cara menanam dengan media tanah dan bagaimana cara menanam di setek batang. Inilah pemirsa sahabat bonsai dimanapun berada, kita menggunakan media limbah jamur ya, limbah jamur sekam dengan pasir Pak. Ini perbandingannya 1:1 Pak. 1 ember pasir, 1 ember sekam, dan 1 ember limbah jamur. Nah, kita mulai diaduk Pak, dicampur. Pemirsa Bocor Channel 21 dimanapun Anda berada, kita akan melakukan penanaman. Sebelum penanaman kita akan coba menyeting akar yang tidak kepake ya pemirsa. Nah, untuk bahan bonsai ini kita gunakan medianya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita mulai pemotongan akar. Nah, kira-kira batang akarnya itu 4 nyari lah dari batang pohon. Kalau dahan yang ke atasnya dipotong kira-kira berapa senti Pak yang ke atas? Atasnya itu kalau untuk bahan bonsai ya jangan terlalu panjang ya Pak. Sekarang ini kita mencobanya untuk ya istilahnya guguran dulu lah, biar jangan terlalu ini dulu, biarkan dulu dia tumbuh. Itu pancarnya terlalu panjang ya Pak, maka harus dipotong sedikit. Panjangnya terlalu panjang, jadi jangan sampai nanti kita kerja 2 kali Pak. Dan kita selain menanam ini Pak, batang yang aslinya, maksudnya kita akan uji coba menanam batang yang kita yang kita potong itu ini penanaman setek Pak, cara setek Tanpa akar ya? tanpa akar. Kita uji coba jadi apa enggak gitu. Ya pemirsa, ini kita mulai melakukan penanaman ya. Pertama kita masukkan media dulu separuh, baru kita tanam. Nah, sesuai ukurannya Pak, baru kita uruk sama media yang kita sudah campur-campur tadi. Ini sengaja Pak batangnya dipanjangkan dulu ya, tadinya sih hanya buat taman aja dulu Pak, sambil kita lihat pertumbuhannya bagaimana. Ini pot yang kedua, kita lakukan pengurugan media dulu. Dan kita ambil batang pohon Hokianti, lalu kita benamkan akarnya ke dalam, dan setelah itu kita aduk lagi biar merata.
dan yang kenceng ditekan-tekan biar nanti jangan sampai pohon itu tumbang atau roboh. Dan ini pohon yang ketiga kalinya yang kita tanam ke dalam pot plastik, dan kita mencoba untuk penanaman stek batang. Oke pemirsa Bocor 21 channel, kita akan mencoba untuk menanam cara stek batang pohon Nokianti tanpa akar. Dan untuk penanaman kali ini sama, media yang kita gunakan adalah sekam padi, pasir, dan limbah jamur yang kita aduk jadi satu. Mari kita saksikan bersama-sama, kita benamkan atau tancapkan satu persatu pohon Nokianti ini, dan kita akan saksikan kembali sekitar kurang lebih 2 bulan yang akan datang tumbuh atau tidaknya pohon stek batang Nokianti ini. Oke, terima kasih. Oke, para sahabat bonsai dimanapun Anda berada, kita sudah melakukan penanaman pohon Nokianti yang hasil perburuan kita hari ini. Bagi para sahabat-sahabat bonsai ya, ini pohon Nokianti ini Mencoba berapa pohon? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Yang belum subscribe tolong subscribe ya. Yang sudah subscribe tolong bunyikan juga tanda loncengnya, like and share, jangan lupa kritik dan sarannya. Teruslah berkreasi, karena kreasi itu akan menjadi prestasi. Cukup di sini dulu, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.